Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas komputer 1. Hari ini untuk pertemuan 4 kita lanjut ya, akan membuat form untuk kelima tabel yang sudah kita buat pada pertemuan 2 dan pertemuan 3. Oke, sebelum lanjut, saya review dulu ya. Jadi kemarin kita sudah membuat tabel dosen. Oke, sudah ada datanya. Silakan nanti yang belum selesai bisa ditambahkan dulu untuk tabel dosen. Kemudian yang KRS, silakan dipilih, misalnya mau NIM-nya Syarani, kemudian kode tawarnya juga dipilih. Misalnya dia untuk mata kuliah bisnis pengantar atau komputer, gitu ya, misalnya nilainya A. Lanjut untuk tabel mahasiswa, ini juga sudah dilengkapi. Ada 10 nama mahasiswa sesuai yang di materi, kemudian silakan ditambahkan satu nama dengan nama kalian sendiri. Kemudian untuk tabel mata kuliah, nah ini sudah ada di materi juga ya. Ada mata kuliah komputer, nanti kodenya adalah MK101, SKS-nya ada 3, kemudian ada mata kuliah bisnis pengantar, akuntansi pengantar, pendidikan agama, dan seterusnya. Sampai dengan materi atau mata kuliah akuntansi biaya. Yang terakhir itu ada tabel mata kuliah tawar. Kemarin juga sudah diisi ya, untuk kode tawarnya misalnya 101, nanti kode mata kuliahnya MK101. Jadi kode tawar itu nanti disamakan dengan kode mata kuliah. Untuk hari, jam, dan ruang itu kalian bebas menentukan ya, jadi tidak harus sama. Oke, saya contohin tambah satu lagi, untuk kode tawar 104, nanti kode mata kuliahnya bisa dipilih pendidikan agama, nama dosennya misalnya Bu Yusti gitu ya. Nanti ditambahin aja kalau nama dosennya Pak Saifuddin, berarti di bagian dosen kalian harus menambahkan nama Pak Saifuddin. Untuk hari, misalnya saya isi hari Senin di jam 11.00. Untuk ruang kelasnya kalian bebas ya, boleh menentukan di ruang mana aja. Contohnya di 202. Oke, selesai. Kalau sudah semua, ini teman-teman bisa close aja. Oke, nah untuk relationship kemarin juga saya sudah memberitahu ya langkah-langkahnya seperti apa, tinggal pilih masuk ke database tools, silahkan klik relationship, nah nanti kalau misalnya belum terhubung, berarti kalian harus menghubungkan dengan nama yang sama, gitu. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke form. Untuk membuat form dari masing-masing tabel, teman-teman bisa pilih yang create di sini. Form itu ada pilihannya, ada form design nanti untuk mengedit, kemudian blank form, jadi yang form yang kosongan itu. Kemudian ada form wizard. Nah, kalau form wizard itu dia sudah ada template-nya gitu. Jadi kita akan membuat dengan form wizard gitu ya. Jangan lupa diklik di sini form wizard. Oke. Kemudian pada bagian tables, nah teman-teman pilih tanda panah ke bawah. Nah, itu banyak pilihannya ya, ada 5 tabel. Kita akan membuat untuk mahasiswa dulu. Yang pertama kita buat untuk tabel mahasiswa, jadi silakan diklik yang tabel mahasiswa. Oke, sekarang lihat ke bawah, itu ada available field. Di sini ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan gender. Semua field ini akan kita pindahkan ke samping, ke selected ya. Kalian boleh pilih yang satu persatu seperti ini atau mau menggunakan yang tanda panah 2. Kalau tanda panah 2 itu artinya memindahkan semuanya. Ya, saya contohin yang tanda panahnya 1 dulu ya. Misalnya tanggal lahir akan kita pindahkan, alamat akan kita pindahkan, dan gender. Kalau mau mengembalikan satu persatu berarti pilih yang bawah. Kalau mau semuanya yang tanda panah 2 gitu. Kalau mau yang available field-nya langsung dipindah, pilih yang tanda panah 2 ini. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, silakan pilih next. Oke, kemudian layout-nya teman-teman pilih yang kolumnar. Itu kan ada tabular, ada datasheet ya kan. Kita pilih yang kolumnar, kemudian pilih next. Oke. Kemudian untuk titelnya tetap sama ya.
Titelnya tetap sama, mahasiswa. Terus ada pertanyaan ya, apakah mau membuka form atau bisa modifikasi di form design. Kita pilihnya yang modify the form design gitu ya, supaya nanti kalau kita mau edit form, misalnya mau kita tambahkan tombol, itu bisa lebih mudah. Oke, sudah dipilih modify, klik finish. Oke, ini tampilannya ya. Ini tampilan dari form yang sudah kita buat tadi, form dengan wizard. Kalau mau diedit, nah ini kan sudah ada tulisan ya, mahasiswa. Teman-teman boleh edit ya. Kotaknya digeser dulu. Kemudian kita ganti menjadi input data mahasiswa. Oke, kalau sudah disimpan. Kalau ingin melihat tampilan formnya seperti apa sih gitu. Diklik 2 kali bagian form. Nah, ini adalah tampilan dari input data mahasiswa. Contohnya ya, NIM 020200111, nama mahasiswanya adalah Nani, tanggal lahirnya 12 Desember tahun 93, alamatnya di Yogyakarta dan gendernya perempuan. Oke. Kemudian kalian kalau mau lihat yang selanjutnya, nama mahasiswanya siapa, itu tinggal dipilih yang next record. Sudah ada namanya Kerry, kemudian ada namanya Syahrani, dan seterusnya. Ini muncul, nama di sini bisa muncul karena tadi di bagian tabel mahasiswa kita sudah isi dulu datanya. Kalau ternyata tadi di tabel mahasiswa, saya buka ya. Kalau di sini kalian hanya mengisi 4, maka yang muncul di form itu juga hanya 4. Gitu. Nanti saya ajarin ya gimana sih cara menambahkan data menggunakan form. Oke, sekarang kita close dulu. Sekarang kita akan membuat agar formnya itu bisa langsung ditambahkan. Caranya gimana? Kita masuk ke mahasiswa, kemudian diklik kanan, design view. Nah, kita mau desain ya. Kita akan tambahkan tombol hapus, simpan, dan tambah data. Caranya, saya ulangin ya. Dari form mahasiswa, klik kanan, pilih design view. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian pilih yang button di sini. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan ditarik aja, dibuat kotak persegi panjang. Ditarik, kemudian dilepas. Nanti akan muncul command button wizard. Nah, untuk kategorinya, kita pilih yang record operation. Oke, record operation. Untuk actionnya, nah, kita pilih add new record. Jadi kita akan membuat tombol tambah data. Silakan klik add new record, kemudian pilih next, kemudian klik text ya. Add recordnya kita ganti menjadi tambah data. Oke, pilih next. Command-nya ini nggak usah diganti ya, biarkan saja, terus kita pilih yes, atau kita pilih finish. Nah, sudah muncul, sehingga kita sudah membuat tombol tambah data. Selanjutnya, kita akan membuat tombol untuk hapus data. Caranya sama ya, klik button, kemudian ditarik, persegi panjang, lepas, kategorinya pilih record operation. Untuk hapus, kita pilih delete record, pilih next, kemudian kita pilih text. Delete recordnya kita ganti menjadi hapus data. Oke, next, kemudian finish. Setelah membuat tombol hapus data, kita akan membuat tombol yang terakhir ya, yaitu untuk menyimpan data. Caranya sama, silakan klik button di sini. Oke, ditarik saja persegi panjang, dilepas, kemudian kategorinya pilih record operation,
Kemudian kita pilih yang save record. Nah, karena kita akan menyimpan ya, kalian pilihnya yang save record. Kemudian kita klik next. Oke, untuk teks jangan lupa diganti ya, menjadi simpan data. Kita pilih next, kemudian kita simpan. Oke. Kalau mau digeser-geser bisa, atau mau dilebarin juga kalian boleh. Contohnya ya, kalau mau saya perbesar seperti ini, untuk hapus data juga sama, dan untuk simpan data juga sama. Jadi kalian boleh atur ya, letaknya, kemudian bottomnya itu mau sebesar apa, itu kalian bisa atur sendiri. Oke, sudah muncul semua ya, tambah data, hapus data, dan simpan data. Sekarang kita simpan dulu formnya. Kita save, yes. Nah, sekarang kita mau lihat gimana sih tampilan dari form mahasiswa setelah kita tambahkan tombol tambah data, hapus data, dan simpan data. Oke. Ya sudah muncul ya di sini ya, di bawah ya. Ada tambah data, hapus data, dan simpan data. Oke. Kalau untuk database-nya tadi masih ada semua ya. Contohnya nih Nani, kemudian Kerry, Syahrani, Nurul, dan selanjutnya sampai ada 9 nama mahasiswa. Kalau mau menambahkan, nah, misalnya kalian mau nambahin lagi nih tabel nama mahasiswanya, kalian tinggal klik aja tambah data. Contohnya ya, NIM-nya adalah 02 200 357 misalnya ya. Terus nama mahasiswanya adalah Anissa Putri. Tanggal lahirnya 5 Januari 1997. Kemudian alamatnya Klaten misalnya ya. Gendernya perempuan. Kalau sudah kita bisa pilih tombol simpan. Gitu. Sehingga di bagian data mahasiswa ini kita udah punya 10. Tadi kan terakhir Asnida ya, kemudian 10 adalah Anissa Putri yang sudah kita buat barusan. Gitu. Nih, nanti di tabel mahasiswa juga namanya Anissa Putri muncul. Jadi kalau misalnya kalian belum selesai isi tabel, kalian boleh isinya dari sini juga boleh, dari form. Begitu ya, ini adalah untuk form mahasiswa. Kalau sudah bisa disimpan saja. Sekarang dilanjut untuk membuat form dosen. Jadi untuk form ini kalian tetap harus membuat 5 ya. Form dosen, kemudian mata kuliah, form mata kuliah tawar, dan form KRS atau KHS. Caranya sama. Oke, saya contohin satu ya untuk yang dosen. Silakan pilih create di sini, kemudian pilih form wizard. Nanti di tabel teman-teman pilih yang dosen. Oke. Field-nya sama ya, ada NIDN, nama dosen, alamat, gender, dan tanggal lahir. Tanggal lahir. Yang akan kita pindahkan. Kemudian kita pilih next. Layout-nya kita pilih kolumnar. Kemudian di next lagi. Kita pilih modify the form design. Kita pilih finish. Oke, ini tampilan dari form dosen. Kita akan edit ya. Kita edit, kita tambahkan di depannya ya, input data dosen. Oke, kemudian kita simpan. Nah, sudah muncul ya, ada form dosen. Kita akan desain formnya ya. Akan kita tambahkan tombol hapus, simpan, dan tambah data. Sama seperti yang di mahasiswa tadi. Caranya gimana? Klik kanan, kemudian pilih design view. Oke, pilih bottom di sini. Ditarik. Caranya sama, ditarik aja, kemudian dilepas. Record operation kategorinya, kemudian kita pilih add new record. Jadi kita akan tambah data. Teksnya diganti ya, tambah data. Oke, kita pilih next dan kita simpan.
kita pilih finish. Lanjut lagi, tombol yang kedua, itu adalah untuk hapus data. Caranya sama, klik button, terus dilepas ya, mouse-nya. Pilih record operation, kita pilih delete record. Kemudian next, teksnya kita ganti menjadi hapus data. Oke, kita pilih next lagi, kita pilih finish. Bisa ya, tambah satu lagi untuk simpan data. Record operation, save record, kemudian kita pilih next, kita ganti menjadi simpan data. Kita simpan. Kalau mau dirapikan, boleh, tinggal diatur aja ya. Contohnya seperti ini. Mau digeser bisa, mau diperbesar juga bisa. Ini punya saya kurang rapi, mau saya rapiin dulu. Oke, sudah semua. Kemudian kita pilih close di sini ya, yang kecil. Terus kita simpan. Oke, sekarang kita lihat ya, tampilan dari form dosen itu seperti apa sih? Sudah ada, ini adalah data dosen. Contohnya nih, NIDN-nya, nama dosennya Cecilia. Kemudian sudah ada alamat, ada gender, dan tanggal lahir. Kita lihat yang data kedua. Oh, nama dosennya Bu Lucia Ika. Data keempat Pak Hardoko. Data kelima Bu Yusti. Nah, sekarang kita mau tambahin. Kalau mau menambahkan, tinggal pilih tambah data. Begitu, kita input ya. Contohnya, misalnya nama dosennya adalah Pak Ilham. Atau, ya Pak Ilham nggak apa-apa ya. Misalnya Pak Ilham, alamatnya di Bantul. Ya, gendernya adalah laki-laki. Tanggal lahirnya ini misal aja ya. Oke, kalau sudah kita pilih simpan data. Kita cek ya. Nah, setelah Bu Yusti muncul nama Pak Ilham. Kalian boleh cross-check lagi di tabel dosen ya, diklik 2 kali, nanti nama Pak Ilham akan muncul. Gitu. Mau dilanjut boleh, tinggal klik tambah data, terus input aja NIDN dosennya. Ini hanya contoh ya, nanti kalian bisa lihat sesuai dengan materi kita. Atau boleh disamakan dengan yang KRS waktu kemarin kalian pilih, itu boleh tambahin nama dosennya, misalnya yang belum ada. Misalnya kita isi Bu Alif, ya. Alif Indita. Gender perempuan. Misalnya gitu ya, terus kita simpan. Sudah, jadi sudah terekam namanya Bu Alif. Untuk memastikan, boleh ngecek dari tabel dosen. Sudah ada namanya Bu Alif Indita. Begitu ya teman-teman ya. Untuk form silakan diselesaikan semuanya untuk KRS, mata kuliah, dan mata kuliah tawar. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp grup.